Halo para siswa sekalian, bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal review ya tentang SPU atau sifat periodik unsur. Waktu itu ada 12 soal ya, kita bahas satu persatu. Soal yang pertama kita diminta untuk menentukan unsur yang terletak dalam satu golongan ya. Caranya berarti unsur-unsur yang diketahui di soal kita konfigurasikan dulu sehingga nanti akan mengetahui letaknya di dalam SPU ya. Ini saya sudah konfigurasikan dari unsur A, B, C, D. Kita tentukan periodanya. Unsur A itu 1s2 berarti periode 1 ya. Golongannya ini dia 2 elektron ya, nomor atomnya 2. Adalah helium nih, golongan 8A. Kemudian unsur B ini kulit terluarnya periode 2. Berarti di sini dia NS2 ya, berarti golongan 2A. Kemudian unsur C kulit terakhirnya 3, berarti periode 3, NS2 di sini. Berarti golongan 2A. Dan unsur D ini kulit terakhirnya 4 ya. Di sini 4s2 3d10 berarti periode 4. Ini NS2 N-1D10 ya, dia golongan 2B. Dari sini manakah yang satu golongan ini ya? Yang golongan 2A yaitu B sama C. Jawabannya ya, nomor 1 itu B. Oke, lanjut nomor 2. Di sini ditanyakan letak unsur dari CR ya. Nah, nomor atomnya itu yang ini angka bawahnya 24. Kita konfigurasikan CR itu kalau ini cara singkat ya, konfigurasi cara singkat seperti ini. Berarti dia 4s1 3d5, ini tuh ns1 N-1D5 ya, periodenya 4 berarti ya. Kemudian golongannya dia 6B. Kita lihat di optionnya yang cocok yang mana ya, golongan 6B periode 4, tetapi di sini konfigurasi yang betul yang 4s1 3d5 ya, yang 3 nih yang betul. Berarti nomor 2 jawabnya adalah C. Kemudian nomor 3, unsur dengan nomor atom 50, ini juga ditanyakan letaknya di dalam SPU. Sama seperti soal nomor 1 dan 2, kita konfigurasikan dulu. Saya konfigurasikan dengan cara singkat di sini ya. Kulit terluarnya adalah ini 5s2 5p2, berarti kulit terluarnya 5, periode 5 ya. Ini tuh artinya 5s2 5p2 ns2 NP2, jadi golongannya 4A. Periode 5 golongan 4A, cari di optionnya adalah C ya. Oke. Kemudian nomor 4, di sini mulai masuk ke soal tentang sifat periodik. Di sini yang ditanyakannya adalah energi ionisasi terbesar. Langkah yang pertama, kita harus tahu letak unsur-unsur dalam option ini. A, B, C, D, E di dalam sistem periodik ya. Berarti kita harus konfigurasikan dulu. Ini saya sudah konfigurasikan cara singkat. Coba kita tuliskan periode dengan golongannya. Na berakhir di 3s1, berarti periode 3 golongan 1A. Mg 3s2, berarti periode 3 golongan 2A. Kemudian K 4s1 berarti periode 4 golongan 1A. CA 4s2 berarti periode 4 golongan 2A. Kemudian RB 5s1 berarti periode 5 golongan 1A. Setelah itu kita tuliskan letaknya dalam periodik. Di sini berarti ada periode 3, periode 4, periode 5 ya. Oke, golongannya ada 1A dan 2A ya. Na periode 3 golongan 1A, berarti Na di sini.
Mg periode 3 golongan 2A di sini. Kemudian K periode 4 golongan 1A, berarti di sini ya K. Kemudian Ca periode 4 golongan 2A, Ca di sini. Kemudian Rb periode 5 golongan 1A, Rb di sini. Oke. Nah, kita tahu kecenderungan energi ionisasi dari kiri ke kanan adalah makin besar. Ya, dari kiri ke kanan makin besar. Kemudian dari atas ke bawah makin kecil. Berarti dari sini yang terbesar adalah yang paling kanan dan paling atas, yaitu Mg. Ya, jadi nomor 4 jawabnya B. Ya, kita masuk ke nomor 5. Di sini diketahui konfigurasi elektron beberapa unsur. Yang ditanyakannya adalah sifat afinitas elektron terbesar. Berarti kita harus tentukan dulu ya dari konfigurasi ini periode dengan golongannya. Ya, periode dengan golongannya. Oke. Yang unsur P berakhir di 4S1 berarti periode 4 golongan 1A. Terus yang Q di 2S2 2P6 berarti periode 2 golongan 8A. Yang R berakhirnya di 3S2 berarti periode 3 golongan 2A. Yang S berakhir di 3S2 3P2 berarti di periode 3 golongan 4A. Yang T di 2S2 2P5 berarti periode 2 golongan 7A. Oke, kita tuliskan ada periode 2, 3, 4, kemudian golongan 1A. Di sini ya. Yang unsur P periode 4 golongan 1A. Berarti P di sini. Terus ada golongan 2A juga. Golongan 2A nih ya, periode 3. Berarti R di sini ya. Terus ada golongan 4A. Periode 3, 4A nyebrang di sini. 4A periode 3, berarti S di sini ya. Kemudian ada golongan 7A nih. 7A periode 2, berarti T di sini ya. Kemudian satu lagi, yang Q itu golongan 8A. 8A periode 2, berarti Q di sini. Ya. Kecenderungan afinitas elektron itu dari kiri ke kanan makin besar. Ya, dari kiri ke kanan makin besar. Dari atas ke bawah makin kecil. Berarti yang terbesar adalah yang paling kanan. Tapi ingat bahwa afinitas elektron itu yang terbesarnya dimiliki oleh golongan 7A. Berarti di sini golongan 7A kan ini ya, golongan 7A-nya ini T. Berarti di sini afinitas elektron terbesarnya dimiliki oleh T ya. Jawabannya adalah E. Nomor 6, ini yang diketahuinya konfigurasinya dalam bentuk ini ya, diagram orbital. Diagram orbital. Menurut prinsip Aufbau, urutan subkulitnya adalah yang kotak pertama ini berarti 1S dia ya. Dan ini tanda panahnya kan ada 2 ya, tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, berarti elektronnya ada 2. Kemudian sebelahnya ini sesudah 1S itu 2S ya, ada 2 elektron juga. Kemudian ini ada 3 kotak, berarti dia 2P, sesudah 2S kan 2P ya. Dan isinya ada 6 elektron, 2P6. Kemudian yang ini adalah 3S2, sebelahnya adalah 3P, isinya 3 elektron, berarti 3P3. Oke, berakhir di 3S2, 3P3, berarti dari sini kita bisa tahu periodenya adalah 3, karena kulit terluarnya 3. Kemudian golongannya, berarti ini tuh NS2, NP,
3 ya, golongan 5A. Kita cari di option golongan 5A periode 3. Ternyata jawabannya adalah E ya. Oke. Lanjut nomor 7, di sini diketahui unsur, ada 5 unsurnya, nomor atomnya masing-masing diketahui. Yang ditanyakan manakah yang masuk ke dalam blok D ya. Ini juga berarti kita harus konfigurasikan dulu masing-masing unsur dengan nomor atomnya ya. Ini saya sudah konfigurasikan. Kemudian saya sudah tuliskan periodenya masing-masing dan golongannya. Nah, kalau golongan 7A itu kita tahu adalah blok P ya. Kemudian golongan 8A juga blok P, golongan B itu 6B dan 4B ini blok D. 2A blok S. Nah, berarti yang termasuk blok D adalah unsur dengan nomor atom 24 dan 40. Ya, 24 dan 40. Berarti Romawi 3 dan Romawi 4. Nomor 7 jawabannya C. Oke. Lanjut nomor 8. Di sini diketahui dua notasi unsur X dan Y. Masing-masing dengan nomor atomnya. X itu 12 nomor atomnya, Y nomor atomnya 13. Dan yang ditanyakan adalah dari kedua unsur ini sifatnya ya, sifat periodik unsurnya. Berarti kita harus tahu dulu letak unsur X dan Y itu di mana dalam SPU ya. Berarti kita konfigurasikan. Saya sudah konfigurasikan X itu ternyata di periode 3 golongan 2A. Ya, jadi semuanya ini ada di periode 3. Cuman ini yang golongan 2A adalah X di sini. Kemudian yang golongan 3A adalah Y. Ya, masing-masing periodenya sama yaitu periode 3 ya. Nah, kita lihat optionnya satu-satu. Ini tentang sifat logam ya. Kita tahu kecenderungan sifat logam bagaimana. Dari kiri ke kanan sifat logam itu makin kecil. Dari kiri ke kanan makin kecil. Berarti yang lebih bersifat logam adalah X harusnya. Bukan Y ya. Berarti option A salah. Kemudian jari-jari. Dari kiri ke kanan makin kecil. Berarti harusnya Y dong yang lebih kecil jari-jarinya ya dibanding X. Berarti option B salah. Kemudian yang option C, atom Y lebih sukar melepas elektron. Lebih sukar itu ini dengan kata lain atom Y mempunyai EI energi ionisasi lebih besar. Kita tahu kecenderungan energi ionisasi dari kiri ke kanan kan makin besar. Berarti harusnya Y ya yang lebih besar. Tapi ingat ada penyimpangan. Golongan 2A itu lebih besar energi ionisasinya dibanding 3A. Jadi harusnya X yang lebih sukar melepas elektron. Berarti di sini salah juga option C ya. Yang option D tentang elektron valensi. Coba kita tuliskan elektron valensinya. Elektron valensi yang X itu nih, jumlah elektronnya 2 ya di kulit terluar. Kalau Y jumlah elektronnya 2 ya dengan 1. Nih 2 tambah 1 berarti 3. Coba lihat optionnya jumlah elektron valensi X sama dengan 2. Sedangkan Y sama dengan 3. Oh berarti benar ya. Berarti betul nih jawabannya D. Nah yang E energi pengionan pertama itu artinya energi ionisasi ya. Unsur Y lebih besar dari unsur X. Harusnya unsur X yang lebih besar dari unsur Y. Ya. Jadi di sini option yang betul adalah D. Oke. Lanjut nomor 9. Di sini ada data ya sifat periodiknya dari unsur PQRS. Berdasarkan data di atas, urutan keempat unsur dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan artinya itu seperiode ya. Seperiode. Coba kita urutkan. Kalau jari-jari atom itu dari kiri ke kanan kan makin kecil. Coba siapa? Dari kiri ke kanan itu makin kecil. Berarti diurutkannya dari yang besar ya. Yang besar dulu nih. S nih terbesar jari-jarinya. Berarti di sini S. Dari kiri ke kanan makin kecil. Terus ke Q.
terus ke R, kan makin kecil semakin ke kanan, terus ke P. Ya, kecenderungan dari kiri ke kanan jari-jari atom makin kecil. Ya, diurutkan seperti ini, berarti dari yang besar dulu nih. Semakin ke kanan, S dulu, terus Q, terus R, terus P ya. Kemudian EI atau energi ionisasi dari kiri ke kanan kan makin besar kecenderungannya ya. Berarti kita urutkan dari yang kecil dulu nih, S. Terus semakin ke kanan semakin besar, ke Q, terus ke R, terus ke P. Ini yang paling kanan berarti ya. Keelektronegatifan kecenderungannya gimana dari kiri ke kanan makin besar. Ya, dari kiri ke kanan makin besar. Berarti dari yang kecil dulu diurutkannya dari S. Ya. Kemudian ke ini Q. Kemudian ke R. Terakhir ke yang paling besar keelektronegatifannya, berarti P. Nah, kalau titik leleh itu bagaimana aturannya ya? Titik didih dan titik leleh. Titik didih itu, titik leleh itu nama lainnya titik cair ya. Jadi titik leleh, titik cair itu sama. Dalam satu periode, titik cair dan titik didih itu pertama naik dulu dari kiri ke kanan tuh makin besar sampai golongan 4A. Kemudian turun drastis. Ya. Berarti ini naik dulu dari kiri ke kanan makin besar. Berarti S dulu nih. Naik ke Q. Terus turun. Ya, seperti itu. Dan nanti diakhiri dengan P ya. Jadi di sini sudah kita urutkan dari kiri ke kanan atau seperioda. Jadi urutannya adalah seperioda itu dari kiri S dulu, kemudian Q, kemudian R, dan P. Berarti jawabannya adalah C. Ya, seperti itu. Ya, nomor 10, ini sebetulnya soal esai ya, bukan pilihan ganda, soal uraian. Kita harus tahu dulu perioda dengan golongannya masing-masing. Yang P ini 1s2 berarti periode 1 ya, dan ini kalau 2 elektron berarti nomor atomnya 2, kita harus tahu ya, kita harus hafal dia itu adalah unsur helium nih. Berarti golongan 8A. Terus Q berakhirnya di 2s2, kemudian 2p5 ya. Berarti dia periodanya 2 dan golongan 7A. Kemudian R di 2s2, 2p1 berarti periode 2 golongan 3A. Kemudian yang S di 2S2, 2P6 berarti dia periode 2 golongan 8A. T berakhirnya di 3S1 berarti dia periode 3 golongan 1A. Oke, kalau kita tuliskan letaknya dalam sistem periodik berarti di sini ada periode 1, periode 2, periode 3 ya. Terus ada golongan 1A, golongan 1A periode 3 itu T di sini berarti. Terus ada golongan nih 3A. Nyebrang ya kalau 3A di sini. Golongan 3A periode 2 berarti R di sini. Terus ada golongan 7A. Golongan 7A periode 2 itu ada Q di sini. Kemudian golongan 8A. 8A nih ya, yang ini dulu yang atas periode 1 golongan 8A ada P di sini. Terus periode 2 golongan 8A. Ada S di sini. Ya, manakah yang punya jari-jari atom terbesar? Jari-jari atom terbesar ini kan dari kiri ke kanan makin kecil. Dari atas ke bawah makin besar. Ya berarti paling besarnya ini dong yang paling bawah. Ya, P. Yang paling bawah dan dia paling kiri ya letaknya.
Kemudian yang mana yang punya EI atau energi ionisasi terbesar? Berarti dari kiri ke kanan makin besar. Dari kiri ke kanan makin besar, dari atas ke bawah makin kecil. Berarti kita cari yang paling kanan dan paling atas. Berarti ini P ya. Kemudian yang mana punya afinitas elektron? Ingat, afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan 7A. Dari kiri ke kanan makin besar. Dari kiri ke kanan makin besar. Atas ke bawah makin kecil. Berarti ini ya, Ki ya. Golongan 7A. Kemudian yang merupakan logam. Ingat, logam itu ada di sebelah kiri ya, logam itu di sini 1A, 3A, 7A, 8A, logam tentu saja yang ini nih, T ya. Kalau non logam, nah kita harus tahu ya, sedikitnya harus dihafalkan non logam itu yang mana saja ya. Golongan 7A, 8A itu non logam. Berarti non logam ada P, ada Q, ada S ya. Kemudian metaloid atau semilogam di sini adalah yang ada di perbatasan antara logam dan non logam ya. Di sini adalah R, metaloid atau non logam. Ya, seperti itu jawabannya. Sekarang kita ke nomor 11 ya. Nomor 11 ini adalah kerangka sistem periodik ya. Memang saya anjurkan kita harus hafal nih kerangkanya ya. Nomor atom 1 itu yang mana sih? Ya tentu saya di sini nih, ini nomor 1 ya. Kemudian dia nomor 2-nya kan ke sana nyebrang ya, golongan 8A. Ini nomor 2. Kemudian lanjut nomor 3 berarti ini. Berarti si Ki ini nomor 2 ya, Ki ya. Kemudian P nomor 3. Terus nomor 4, 5, 6, 7, 8. Nah, S ini berarti dia nomor 9 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, R ini 20. Ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti T ini 31. Nah, kita lihat mana nomor atom yang cocok nih, ya. Dan bagaimana konfigurasi elektron yang sesuainya, ya. Di sini saya sudah tuliskan konfigurasi elektron yang sesuainya dengan nomor atomnya, ya. Nah, di sini jawaban yang betulnya adalah R ya, 20 nih yang sesuai. Ya. Berarti jawabannya option E. Ya, seperti itu. Ya, soal terakhir adalah di sini diketahui juga nih unsur-unsur di dalam SPU ya, sudah ada letaknya di mana. Kita harus tahu ini tuh golongan berapa, 1A, kemudian 2A, terus nyebrang kan ke sini ya. 3A, terus 4A, 5A, 6A ya. Terus 7A dan di sini 8A. Jadi kerangkanya itu harus paham ya. 1A di mana, 2A, kemudian sampai 8A di sebelah mana ya kerangkanya. Dan di sini kan ini adalah golongan apa? Golongan B ya di sini ya. Gitu. Jadi kerangkanya harus paham. Nah, unsur yang punya jari-jari atom terkecil, kecenderungannya bagaimana? Dari kiri ke kanan makin apa? Makin kecil jari-jari atom itu. Ya, dari kiri ke kanan makin kecil, kalau dari atas ke bawah makin besar kecenderungannya jari-jari atom. Nah, berarti cari yang terkecil itu ya berarti yang paling kanan dan paling atas, yaitu Ki tentu saja. Ya, berarti jawabannya B. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal review SPU. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya.